Gengs, balik lagi di tektokmedcop.id. Nah, kali ini kita ngomongin HP terbaru, udah kelihatan dari kotak depannya. Redmi Note 14 5G dari Xiaomi. Nah, ini kemarin tuh Xiaomi seperti seri sebelumnya, lagi-lagi mereka bikin HP, bikin HP, terus ngeluarin HP launching dalam jumlah banyak sekaligus. Redmi Note 14 series ini ada beberapa varian, ada yang 4G ada yang biasa tapi 5G ada yang Pro 5G juga ada. Nah, kali ini di tektokmedcom.id akan ngomongin Redmi Note 14 5G. Nah, untuk yang Medcom pegang nih warnanya kayaknya cocoknya buat perempuan sih. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali kita bahas smartphone yang menarik buat perempuan gitu. Apalagi mungkin buat ibunya, buat pacar atau gimana, atau keponakannya yang cewek. Kita lagi pegang Redmi Note 14 5G, warnanya lavender purple, lavender ungu. Lavender, bunga lavender yang nyamuk gak suka, autan jadinya. Nah, ini lavender purple dari Redmi Note 14 5G ini tampilannya ya bisa dilihat ungu, warnanya ungu, tapi ungunya ada yang ungu banget, ada ungu glossy gitu, tapi nggak glossy yang efek kayak kaca, masih kayak gini. Kemudian dia kayaknya masih nyaman dengan desain dari Redmi Note 13 5G yang kotak-kotak. Cuman sekarang kotak-kotaknya tuh dibikin agak gede, bukan hanya di bagian dekat kamera belakangnya. Di sini kalau lihat, nah, ungu ini nggak terlalu ungu, ini ungu gitu, ini ungu yang ungu banget. Nah, kayak gitu. Jadi makanya tadi kenapa gue sebut ini cocok buat perempuan kali ini, karena memang warnanya lavender purple. Kalau kalian yang cowok-cowok, ya gue ragu sih kalau kalian mau beli yang warna ini ya. Pasti Redmi Note 14 5G naksir tapi warnanya nggak ini. Nah, ini cocok buat perempuan. Di sini gue juga ngelihat desain bumper atau frame dari kamera belakang Redmi Note 14 5G ini dibikin lebih melengkung. Kalau yang sebelumnya tuh kotak banget, ini melengkung. Kemudian desain bagian frame atau tepinya juga agak membulat melengkung gini, sehingga terlihat tidak seperti HP-HP mungkin yang seri affordable. Mungkin kalau kalian ada anggapan bahwa HP dengan harga affordable atau terjangkau tuh biasanya desainnya biasa banget atau mungkin murah gitu kan. Nah, kalau ini enggak, harus gua akui Redmi Note 14 5G punya desain yang naik kelas dan mewah, kelihatan mewah untuk harganya. Ya kalau lihat di sini kan, nggak pantulan cahaya. Nah, terlihat banget mewahnya gitu. Kemudian di sini ada bocoran spesifikasinya. Biar buat contekan. Nah, jadi Redmi Note 14 5G ini punya layar ukurannya 6,7 inci, sudah pakai panel AMOLED dan refresh rate-nya berapa? 120 Hz. Jadi kalau buat gaming, kalau buat gaming ya oke, buat gaming oke, tapi kalau kalian di lavender purple, gue rasa kalau buat cewek-cewek yang pengen kasih hadiah buat ibunya atau mungkin cari HP yang harga terjangkau tapi layarnya oke banget buat nonton drakor gitu atau Netflix, ini 120 Hz ini udah oke banget. Dan tadi gue cobain juga, seger banget di mata, beda, pokoknya berasa beda deh kalau kalian bandingin sama smartphone yang layarnya masih pakai LCD IPS. Nah, itu dia. Layarnya 6,7 inci, kemudian tadi gue sebut refresh rate 120 Hz, juga tidak ketinggalan sudah berlapis Corning Gorilla Glass 5 yang artinya daya tahannya udah oke banget kayak HP-HP seri menengah atau menengah ke atas mid high. Kemudian apalagi ya, resolusinya juga selain refresh rate tinggi, resolusi juga sudah Full HD Plus yang artinya gambarnya bakal terasa beda banget sama HP kalian yang mungkin belum upgrade yang masih IPS LCD gitu. Kemudian kita ngomongin apa lagi sini? IP64. Agak kaget ya, HP udah IP64, harganya sendiri Redmi Note 14 5G itu gue cek 3 jutaan, mulai dari 3 jutaan. Nah, ya ini sebuah upgrade yang bagus menurut gue ya. IP64 artinya itu rating untuk daya tahan terhadap debu dan air. Ya meskipun nggak kedap air itu IP68 atau 69, IP64 ini udah setidaknya tahan cipratan air, yang artinya kalau bisa pakai, lagi pakai jalan kehujanan tiba-tiba nggak bakal langsung panik. Dan kemudian misalnya kalau lagi pakai di nonton, mungkin sambil makan sambil minum kecipratan, nggak akan panik juga gitu. Oh, ada hal yang agak gue bikin takjub, dia masih mempertahankan lubang audio jack untuk earphone. Jadi buat kalian cewek-cewek lah ya, lavender purple, siapa yang cowok-cowok gue tanya. Nah, jadi kalau kalian yang mungkin juga termasuk pengguna HP yang juga menyukai punya earphone yang ala-ala apa sih, kabel dipilin-pilin tuh digulung-gulung, yang serinya apa tuh mereknya. Nah, kalian mau tetap pakai di HP ini tetap bisa karena ada audio jacknya. Kemudian di sini juga akhirnya Xiaomi tuh ngebuang kebiasaan di mana HP-HP sih terjangkaunya itu masih pakai waktu micro USB ya. Sekarang akhirnya udah pakai USB-C. Artinya kalaupun kalian lupa charger kalian nggak kebawa gitu dan mau minjem charger HP lain,
cocok karena itu USB-C gitu. Kemudian kita ngomongin lagi soal chipsetnya. Di sini disebut bahwa Redmi Note 14 5G menggunakan MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Oke, kalau sepengetahuan gua biasanya seri di MediaTek Dimensity itu adalah chipset generasi terbarunya dari MediaTek. Jadi nggak bisa disamain lagi sama Helio G99 ataupun Helio G100 yang selama ini sering banget ketemu di HP-HP dengan harga terjangkau. Nah, jelas performanya artinya beda banget. Kalau Helio G99 mungkin selama ini lebih HP-nya yang kayak harganya sekitar 2 jutaan atau di bawahnya gitu. Nah, untuk HP dengan harga 3 jutaan udah pakai MediaTek Dimensity 7025 dan MBL Ultra. MBL Ultra itu biasanya sebuah indikator bahwa performa dinaikin bisa untuk gaming gitu. Jadi artinya Redmi Note 14 5G ini punya performa yang seharusnya nggak akan mengecewakan. Nah, Medcom CID sebelum nyobain nih, kita baru hands-on baru buka nih. Nanti kalau untuk reviewnya tunggu ya di kanal Tekno di medcom.id gitu. Kemudian untuk baterainya juga tergolong gede. Redmi Note 14 5G itu punya baterai sekitar 5110 mAh dengan fast charging 45 watt. Baterai besar, fast charging udah lumayan gede. Fix, ini nggak jelek. Ini cukup menarik untuk dimiliki, Redmi Note 14 5G. Kemudian ada apa lagi? Ini yang juga buat cewek-cewek ini pas banget. Kameranya 108 megapiksel. Jadi Redmi Note 14 5G punya 3 kamera belakang. Jadi ada kamera utama, ada kamera makro, sama kamera ultrawide. Kamera utamanya 108 megapiksel dan di sini dibilangnya udah ada OIS, Optical Image Stabilizer ya. Fungsinya buat apa? OIS itu buat meminimalisasi guncangan-guncangan kalau pas foto atau pas video biar gak ada ngeblur-ngeblur gitu. Apalagi yang harus dibahas? Ya kalau gue dari hands-on-nya sih gue lihat spesifikasinya juga oke banget, desainnya oke, dan kita penasaran kayak gimana sih pengalaman menggunakan Redmi Note 14 5G yang akan gue tulis nanti di reviewnya medcom.id. Jadi dengan harga 3 jutaan, apakah menurut kalian Redmi Note 14 5G ini menarik? Apalagi yang lavender purple buat cewek-cewek? Silakan, kalian kasih skornya berapa?